Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita kembali belajar lagi pelajaran tematik dengan muatan SPDP. Hari ini kita akan belajar tentang patung Nusantara. Sudah siap anak-anak? Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian mendengar tentang Desa Kasongan, anak-anak? Desa Kasongan atau Dusun Kasongan adalah terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Kasongan ini terkenal dengan kerajinan tembikar dan juga gerabahnya. Di sana menghasilkan aneka keramik dan perkakas rumah tangga yang dikenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Silakan kalian siapkan buku tematik, tema 1, kemudian kalian amati gambar patung di halaman 28. Mari kita diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Alhamdulillah, kita bersyukur ya anak-anak, bersyukur karena Allah telah menganugerahkan kepada kita kekayaan kesenian daerah dan juga kekayaan alam yang berupa tanah liat yang kemudian bisa digunakan untuk bahan dasar membuat patung, yang kemudian hasil karya kerajinan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membuatnya. Yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Apa anak-anak? Tentu saja yang pertama adalah kreativitas. Bagaimana kita manusia kreatif untuk membuat bentuk-bentuk yang kemudian menjadikan bentuk tersebut menjadi patung yang menarik dan bermanfaat. Dan juga keterampilan untuk menggunakan alat. Karena anak-anak ada di daerah Jepara itu sebagai penghasil kerajinan ukir, mereka harus membuat kerajinan ukir itu dengan bantuan alat-alat pahat dan alat-alat ukir. Ya, selain kreatif, terampil menggunakan alat dan juga pasti kesabaran. Karena untuk menghasilkan patung yang sempurna diperlukan waktu yang lama dan kita harus sabar. Dan yang pasti adalah semangat. Yang terakhir, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana cara membuat patung. Kita lihat gambar berikutnya. Ada gambar patung Pangeran Diponegoro yang tidak asing lagi karena terletak di alun-alun Kota Magelang. Kemudian ada patung buah apel di Kota Batu Malang, dan kemudian ada patung sebagai ciri khas Kota Surabaya, yaitu patung ikan sura dan buaya. Patung Nusantara. Ya, apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara merupakan seni membuat patung 3 dimensi dari Nusantara. Sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Bentuknya bermacam-macam, terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia. Pada zaman dahulu, patung digunakan sebagai berhala atau sesembahan. Dan kita sebagai umat muslim, kita tahu bahwa Allah melarang hamba-hambanya untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun termasuk patung dan berhala. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah berfirman, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang? Di dalam surat Al-A'raf ayat 191. Dilanjutkan lagi di ayat yang 196 dan 197, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Paham ya anak-anak? Jadi patung hari ini kita belajar patung adalah sebagai patung sebagai karya seni. Apa fungsi patung? Yang pertama, sebagai monumen untuk mengenang atau memperingati jasa pahlawan dan peristiwa bersejarah. Yang kedua, patung arsitektur untuk menunjang keindahan atau estetika bangunan.
Ketiga, sebagai dekorasi, sebagai hiasan taman atau bangunan. Dan yang keempat, sebagai patung kerajinan untuk dijual oleh pengrajin, sebagaimana yang kita lihat tadi di Dusun Kasongan. Bahan pembuatan patung bisa dari macam-macam. Bisa dari kayu, bisa dari batu, dari kaca, dari logam, tanah liat, sabun, malam, dan lilin. Pembuatan patung ada dengan bermacam-macam teknik. Yang kita pelajari hari ini adalah dengan teknik cetak tekan. Teknik ini dapat menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Tanah liat harus plastis, artinya tidak terlalu lembek, elastis, dan mudah dibentuk. Kemudian bahan-bahan tersebut ditekan-tekan ke dalam cetakan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Atau kalau kita tidak menggunakan cetakan, kita bisa menggunakan tangan kita untuk membentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk mencari tanah liat untuk di daerah kita apabila kesulitan, maka kita bisa membuat aneka bentuk atau patung dari plastisin. Apa bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat plastisin, anak-anak? Yang pertama adalah tepung terigu, kemudian garam, minyak goreng, pewarna makanan, dan air hangat ya. Insya Allah bahan-bahan ini sangat mudah kita temukan di rumah. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yang pertama adalah campurkan terigu, garam, dan minyak goreng dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Yang ketiga, campur adonan tersebut digulung sampai tercampur dengan sempurna. Kemudian setelah tercampur dengan sempurna tidak lengket, maka bagi adonan tersebut menjadi beberapa bagian. Misalkan kita buat menjadi 3 bagian. Di masing-masing bagian kita buat lubang di tengahnya dan kemudian diteteskan pewarna makanan. Kemudian kita campur lagi, kita gulung adonan tersebut hingga warnanya tercampur merata. Dan setelah jadi, kita mendapatkan 3 adonan dengan 3 warna. Boleh kalian memilih warna yang kalian suka. Bisa merah, bisa kuning, bisa hijau, ataupun biru, dan lain sebagainya. Tugas kalian anak-anak hari ini di rumah yang pertama adalah mencatat materi patung Nusantara. Jadi kalian tulis ya materi yang sudah Ustazah bagikan tadi di buku tematik. Jangan lupa menulis basmalah dan tanggal mencatatnya. Kemudian yang kedua, bersama dengan ibu menyiapkan bahan untuk membuat adonan plastisin. Insya Allah pekan depan kita akan membuat plastisin. Yang ketiga, setelah selesai mencatat, minta tanda tangan orang tua ya. Kemudian difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Mudah ya anak-anak untuk hari ini? Nah, itu tadi anak, materi hari ini. Semangat belajar dari rumah, pasti kalian bisa. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian, sekian dari Ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.